Selamat datang di channel yang luar biasa ini. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Abraham dan kali ini kita ada di tema yang sama, yaitu paranormal experience, dan kali ini akan diceritakan oleh teman saya, Sultan. Jadi, aduh gimana nih? Aku harus menjelaskan dulu ya. Jadi ini ada hal yang nantinya teman-teman harus dengerin dari awal sampai akhir karena biar jelasnya ya. Jadi gini. Kalau aku take video yang kali ini gitu kan, opening ini aku beda sendiri. Jadi misal aku baru upload besok, aku take-nya malam sebelumnya gitu kan. Tapi untuk file-file yang sekiranya audio, aku tuh udah punya dari 2 minggu yang lalu. Jadi tinggal diedit lagi untuk audio spektrumnya. Jadi gitu, audio biasa MP3 itu diolah lagi ke audio spektrum. Jadi seperti itu. Nanti dari audio spektrum digabungin sama yang opening ini. Nah, terus pada saat kita take video itu, jadi Sultan ini bisa dikatakan menurut dia itu bukan indigo, tapi sebuah kelebihan. Kalau indigo itu dia bisa melihat dan bisa merasakan. Tapi kalau Sultan ini merasakan oke, bisa, cuman untuk melihatnya kadang kala saja, gitu ya. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Nah, dia ini sudah dialami sejak SD, sejak kecil sampai sekarang kuliah. Dia mengalami hal seperti itu. Jadi bisa dikatakan untuk pengalaman-pengalaman yang seperti ini dia udah banyak gitu loh. Nah, pada saat dia cerita, jadi di awal kita take video, kita bikin konten, itu nggak ada masalah apapun. Semua aman-aman saja. Jadi kalau misalnya seperti ini itu, ada narasumber, aku selalu memposisikan diriku untuk pikiran aku kosongkan gitu. Jadi biar apa yang dia ceritakan, biar bisa aku rasakan juga. Jadi seperti itu. Nah pada saat itu ya emang biasa saja, aku ya memposisikan diriku untuk ya wis, aku harus kosongkan aku dulu, jadi biar dia cerita aku bisa merasakan. Dan ini benar-benar cerita yang istilahnya paling epic. Jadi kalau bisa kuurutkan, ini cerita yang paling epic. Nomor 2 Sinta Bella, nomor 3 Nino. Kalau teman-teman ngikutin videoku terus, kontenku terus ya. Nah lanjut ya. Jadi pada saat kita take itu biasa saja, tidak ada masalah gitu kan. Ini video, ini kontennya Sultan, ini akan kujadikan 2 part karena banyak banget ceritanya. Nah, dari awal sampai pertengahan itu tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada hal yang mungkin untuk merasakan dia cerita, aku juga shock dengan pengalamannya dia, gitu-gitu dong. Sama seperti yang lainnya. Dan biasa saja. Nah, pada saat pertengahan kita take video, kita ngobrol kalau nggak salah itu dia bilang gini, ya itu bang, pokoknya itu pengalamanku SD sampai SMP ya kan. Oh gitu ya Tan. Nah diserang kata-kata oh gitu ya Tan, itu ada, aku dengar suara cewek gini, hai gitu, tipis banget tapi aku dengar itu, anjir merinding coy. Nah hai gitu kan, aku diem di situ, Sultan terus ngomong apa lagi, terus aku nimpalin, Tan, dirimu take video ini, telepon ini sama siapa gitu kan. Karena aku pikir oh mungkin pacarnya ya kan. Tapi kok pacarnya kok jam 10 malam, kok masih sama pacarnya, maksudku gitu. Terus juga gak mungkin juga sama pacarnya, karena kan dia tahu bahwa aku mau take video itu buat konten di YouTube gitu loh. Jadi gak mungkin dipercandain. Dan itu suaranya aku juga bukan suara pacarnya gitu. Aku soalnya tahu pacarnya Sultan ini kan, karena itu tipis banget kayak hai gitu dong. Lah pada saat aku ngomong kayak gitu, Sultan bilang gak ada siapa-siapa bang, aku sendirian. Oke, dan Sultan nimpalin, abang ini udah mulai gak konsen, dia bilang gitu kan. Oh oke, mungkin ya makhluk yang di daerah kamarku ini mungkin ya. Jadi aku kedengeran, karena Sultan juga belum bilang kalau udah denger gitu kan. Singkatnya, take udah selesai, ya biasa aku chat dia, Tan terima kasih udah bantu aku bikin konten bla bla bla, sama seperti yang lainnya. Aku juga ucapkan terima kasih, dan aku bilang kemungkinan 2 minggu lagi videomu aku upload gitu kan.
Oh iya bang, sama-sama bla bla bla. Nah, di penghujung chat dia bilang gini, bang, tadi dengar suara apa? Enggak, kan dengar suara cewek bilang hai gitu. Oh iya bang, sama. Dia bilang. Aku bilang, serius kamu, serius. Ya wis, oke, berarti semoga audio yang cewek tadi itu ketangkep di audio gue ini. Nah, itu kan 2 minggu yang lalu. Nah, aku tag video opening sama itu kan beda. Ya kan tadi udah aku jelasin. Nah, pada saat tadi aku sebelum tag video ini, aku tuh keinget kalau punya pengalaman yang unik sama Sultan pada saat tag lah. Oke, aku runtutin tuh dari awal sampai akhir, aku selalu dengerin deh. Semua itu aku dengerin. Semua yang tag sama aku, temen-temen, Bagas dan lain-lain itu aku dengerin semuanya. Aku dengerin dari awal sampai akhir. Lah, tiba-tiba di penghujung ada di menit itu, ternyata yang aku dengerin waktu telepon sama Sultan, dan Sultan juga dengerin waktu dia chat dan dia juga bilang iya, itu ketangkep di audionya. Jadi nanti teman-teman nggak akan rugi nonton ini sampai akhir. Ya kan, nanti teman-teman pasti di tengah-tengah video teman-teman akan kedengaran. Nanti aku semoga aku bisa sumusinkan itu audionya, jadi biar benar-benar ketangkap. Karena tadi aku waktu dengerin pakai headset, pakai earphone, awalnya aku cuman mungkin bukan itu, tapi aku ulangin lagi di menit sebelumnya, ternyata benar sampai 3 kali baru aku pastikan itu benar-benar suaranya itu ketangkap sama audio. Dan Sultan sudah pastikan dia tidak ada, dia di kamar, dia sendirian, tidak ada orang lain, seperti itu. Jadi silakan nonton fullnya, oke? Wah, opening gue gede akeh banget. Jadi tontonan langsung wis. Gak subscribe gak popo, penting tonton. Oke, terima kasih. Yuk tonton, oke. See you. Kok see you tuh. Yuk tonton. Sultan Bagas Firmansyah. Selamat datang di podcast saya, Sultan. Siap. Halo Bang, halo. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Gimana kesehatan? Alhamdulillah Bang, sehat. Terus di Bantul pasiennya masih banyak yang COVID atau udah menurun sekarang? Alhamdulillah di seputar daerah istimewa Yogyakarta sudah berangsur-angsur membaik Bang. Puji Tuhan. Semoga semua ini segera selesai, segera melakukan new normal, jadi bisa kegiatannya bisa normal kembali. Amin. Tan, kemarin kan dirimu bilang katanya punya cerita yang iya Bang, betul, apa ya, bisa dikatakan ke hal-hal yang mistis kan, kasarannya kan kayak gitu. Nah, mumpung sekarang Bang, kita telepon, gimana ceritanya Tan? Untuk ceritanya sih sebenarnya dari saya masih bocah ya Bang, sampai sekarang itu masih berlanjut. Bisa dibilang cerita, bisa dibilang indera keenam, saya juga nggak tahu. Dari kecil berarti, dari kecil sampai sekarang itu masih ya? Iya masih. Atau indigo? Bukan. Bukan. Kalau kata orang yang pakarnya seperti itu sih bilangnya bukan indigo, cuman adalah nanti di cerita. Gitu. Oke. Gimana ceritanya, gimana? Oke. Dari awal saja deh, waktu saya masih usia kurang lebih 6-10 tahun. Itu saya umur 6-10 tahun itu ya masih lah biasa kayak anak-anak kecil biasa yang lihat, ya mungkin sekelebat ada, terus nggak ada, lihat ada, terus hilang, terus takut, terus nggak ada lagi, ya kayak gitu Bang. Itu usia 10 tahunan. Saat itu saya masih ingat waktu usia 7-10 tahun itu yang paling saya sering lihat itu Sugus atau Mr. Poci. Oke. Tapi kamu lihat bentuknya secara langsung gitu? Iya Bang. Kebetulan melihat bentuk secara langsung, dan ada juga yang lihat dari setengah tembok itu, kepalanya aja juga sering lihat. Itu padahal masih anak kecil ya?
Iya, itu masih anak kecil. Oh, oke. Terus? Tapi yang saya heran itu sering-seringnya itu yang saya lihat itu Mister Poci itu Bang. Nggak ada yang lain, ya, cuma itu aja yang saya lihat. Jadi lihatmu cuman dia doang, maksudnya bentuk itu doang, yang lain nggak ada ya, yang lain kayak cewek Iya, atau tinggi besar tuh nggak ada ya? nggak ada, cuman kalau untuk sekelebatan banyak, cuman yang paling jelas itu Mister Poci. Oke. Terus? Terus berangsur-angsur bertambah usia sampai lulus SD. Yang mulai agak aneh itu waktu SMP. SMP, oke. Kita sekarang berarti kalau sekarang masa fase SD udah selesai, berarti fokusnya kamu sering lihatnya ke hal-hal yang berbentuk sugus gitu ya. Iya, Oke, betul. sekarang kita masuk yang SMP. Gimana SMP? Kalau di SMP ini sudah mulai, saya bilang sudah mulai ekstrim sih Bang. Oh, gimana? Ekstrimnya seperti apa ekstrimnya? Jadi bukan hanya penampakan saja, tapi juga kayak sering diisengin, kayak disentil, terus kayak rambutnya diraba-raba, kayak baju ditarik-tarik gitu. Itu waktu ngapain? Maksudnya kan ada kalanya orang, biasanya ya aku baca di internet ya, ada kalanya orang itu bertemu hal-hal seperti itu sampai diganggu itu pada saat dia emang kondisi capek, kondisi drop. Itu kamu Ya, saya pas kondisi drop atau yang kondisi normal? itu kebetulan malah saya baru segar bugar Bang. Baru aja. Maksudnya tuh masih kondisi fresh gitu loh Bang. Oh, pas segar bugarnya malahan ya? Iya. Oh, oke. Terus? Nah, waktu SMP kan saya di SMP di seputaran Kota Gede Bang. Kok Kota Gede? Oke, gimana? Kota Gede. Nah, kebetulan kan di kelas 1 sampai kelas 3 itu kan setiap tahunnya kemah. Ah. Nah, di setiap kemah itu pasti saya ada kejadian. Apa yang paling menurutmu anjir absurd ini? Apa ada? Yang paling absurd itu, yang paling parah yang saya alami itu waktu kelas 2 SMP. Gimana ceritanya? Dimana itu waktu saya kemah di daerah lereng Gunung Merapi itu kan banyak pohon-pohon kelapa. Oke. Kita nggak usah sebutin nama tempat, nggak usah sebutin tempat yang kemah, tapi nggak apa. Lanjutin aja, oke? Iya. Terus. Di area sana itu kan kebetulan banyak sekali pohon kelapa dan pohon pisang. Oke. Yang pertama itu ada seperti buah kelapa jatuh, tapi di belakang tenda saya. Normal dong. Buah kelapa. Iya, dan itu teman saya yang tahu dan dengar suara duk. Itu cuma saya sendiri. Yang lain teman-temanmu nggak ada yang merasa ada hal seperti itu? Nggak ada, cuma saya sendiri. Oke. Terus? Dan saat itu saya kan bilang ke teman, bro, ini kok ada suara kelapa jatuh ya, nanti kalau jatuhin tenda kayak gimana, nanti kalau tendanya rubuh kayak gimana. Terus malah saya dibilang, udah gak usah takut, kamu tuh penakut. Dibilang penakut, lagi teman diejek-ejek saya, diolok-olok, katanya saya penakut. Nah, setelah itu kayak ada bola menggelinding di belakang dekat tungku atau apa, itu buat masak ya pakai areng tuh. Itu di tendamu atau di mana bola menggelindingnya itu? Untuk bola menggelinding sana, dan itu nggak cuma saya yang lihat, teman-teman saya lihat semua, berenam itu lihat semua. Terus? Mereka nggak merasakan tapi tiba-tiba langsung lihat. Sorry Tan. Tungku itu posisi ada di sebelah mana tendamu? Kok sampai teman-temanmu juga bisa lihat? Jadi kita kalau nongkrong di tenda itu kan kayak di dapur, cuman kalau tenda dapur itu kan nggak full sampai belakang gitu loh Bang. Jadi yang belakang sama depan tuh los gitu loh Bang. Oh, oke. Terus? Nah, setelah saya bilang itu ada bola gelinding. Teman saya yang kebetulan duduknya hadap ke belakang itu bilang, loh kok itu ada yang gelinding apa ya? Nanti kan dengan serempak lah kita semua itu kebetulan nengok. Dan
di situ semuanya ngelihat cuman bentuk kepala botak, setengah kulitnya tuh mengelupas, Anjay. giginya itu tinggal beberapa, pokoknya nggak lengkap, matanya tuh pokoknya udah nggak jelas, dan itu ketawa. Anjir. Enggak dong, enggak kayak gitu dong maksudnya. Dir. Itu baru yang pertama bang, itu pasti dalam malam yang sama itu ada 3-4 kejadian. Oke. Terus. Anjing merinding aku. Sebenarnya kita cerita malam-malam lagi terus. Terus untuk yang keduanya itu kan kejadian kurang lebih habis isya ya bang, jam 8, setengah 9. Itu kebetulan setelah makan malam. Berlanjut kita kegiatan sampai kebetulan kita sampai di rest area pukul setengah 11 malam. Rest area? Emang kamu mau kemana? Jurit malam itu loh bagian jalan-jalan. Jurit malam. Oke. Oh ya. Terus? Kita kegiatan jurit malam itu kita kan di rest area kurang lebih jam setengah 11 malam. Kan kebetulan saya di nomor di barisan belakang nomor 2. Karena kan yang badannya besar-besar kan di belakang. Oh iya. Saya di nomor 2. Habis itu saya ngerasa kok dijawil. Dijawil kayak disentil telinga saya, disentil gitu. Terus? Nah, saya kan dengan saya positif thinking kan saya itu denger sama teman saya yang belakang tuh. Saya bilang, apa sih kamu kok nyentil-nyentil aku di tempat kayak gini? Oh iya, anggapnya itu kiranya kamu itu temanmu. Iya, saya kira teman saya jahil. Terus? Nah itu pertama, masih itu dalam keadaan kita istirahat, disentil lagi saya. Saya udah 2 kali marah dong saya sama teman saya. Terus? Udah saya marah, saya takut. Apa sih kamu itu kok jahil sama aku, padahal aku gak ngapa-ngapa, itu waktunya istirahat nanti capek lagi, dia kan bilang kayak gitu bang. Nah setelah saya marah ke teman saya itu, terciumlah bau wangi bunga melati. Waduh, pertanda terus. Dan kebetulan juga di situ belakang saya ada semak, itu gerak. Oke. Terus? Oke, setelah itu saya sama teman saya yang saya marah itu, saya nengok, berdua belakang nengok. Dan di situ ada cewek kayak jongkok gitu bang, jongkok di belakang semak-semak, rambutnya panjang mengurai ke depan, bajunya putih, sambil bilang, ayo udah lihat ya, digituin dong bang saya bang. Anjir, dia ngomong? Iya, bilang dia, ayo lihat ya. Tapi teman saya itu kan shock tuh bang, shock, dia kaget kayak orang kesurupan tuh, kayak teriak-teriak, wah apa itu. Saya tenangin, udah nggak apa-apa. Setelah itu yang sosok itu menghilang, saya tenangin teman saya, kita berenam itu tenangin teman saya yang kaget itu, kita bilang udah nggak apa-apa, jangan sampai pikiran kosong, udah tenang aja, semua akan baik-baik saja, kita tetap positif thinking bang. Tapi kalau aku jangan sampai panik. Kalau aku jadi temenmu juga kaget, kampret. Iya bang, sebenarnya saya juga setengah kaget, cuman kayak nggak takut gitu loh bang. Nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba tuh lihat deg di hati itu kayak deg, kayak ser-ser di hati loh bang, kayak ketemu cinta pandangan pertama itu loh bang. Mau delok setan nggak, delok pandangan pertama. Ya, terus kayak gitu bang. Terus udah pokoknya rasa itu kayak gitu, cuman saya nggak takut, nggak tahu kenapa rasa itu nggak takut. Nah setelah itu kita tenangkan teman saya ini. Oke, kita sudah kembali kondisi yang baik-baik saja. Kita lanjutkan perjalanan. Kita lanjutkan perjalanan sampai di pos terakhir itu kan sudah masuk di lapangan perkemahan lagi. Oke. Nah disitulah kejadian yang itu pertama kali saya shock.
Oh, gimana? Itu bener-bener saya shock gitu bang. Kayak itu kan itu kan waktunya kan istirahat. Kebetulan saya kebelet buang air kecil. Oke, saya ngajak teman saya, yuk temenin aku. Cuma berdua saya sama teman saya ke kamar mandi. Dan kamar mandinya itu lumayan jauh sih, kurang lebih 50-100 meter. Terus? Dan di situ hanya ada satu penerangan, dan di sana kamar mandinya itu loh bang, yang setengah itu loh, jadi nggak full sampai atas loh bang, jadi kelihatan. Oh ya, oke. Cuman, ya oke, paham. Terus? Ya kan saya cerita sambil ngobrol sama teman saya. Teman saya terus ya itu sambil enjoy lah buang air, kan enak tuh kalau dingin buang air itu. Nah tiba-tiba saya kayak dilempar kerikil kecil tuh bang, dik kena telinga saya, pas di belakang telinga, ya di leher lah. Saya pikir kan kayak itu loh bang, apa yang hewan-hewan kalau di sawah-sawah itu yang sering terbang gitu tuh bang. Oh ya. Saya masih berpikir positif itu. Karena saya saking risihnya, saya nengok ke belakang, dan disitu saya kaget, ada manusia kok tidak ada kepalanya. Waduh, itu. Terus piye gue? Dirimu piye itu? Ya, dengan itu benar-benar saya kaget. Itu manusia dari kaki ke leher itu ada, tapi dari leher ke atas itu nggak ada. Sampai di situ saya udah lemes, itu pokoknya udah nggak karu-karuan. Saya lari sama teman saya, nggak kasih tahu teman saya, pokoknya saya bilang ayo lari, udah nggak usah di sini, lari. Berarti kamu nabrak dia dong? Gimana bang? Nabrak sosok itu untuk lari atau gimana? Enggak bang, jadi sosoknya itu ada di tembok sebelah kiri saya, kan pintu masuknya sebelah kanan, itu di sebelah kiri. Udah, pokoknya saya bilang ayo lari aja, udah nggak usah tanya ada apa, lari. Dan saya bilang itu dengan keringat dingin, badan dingin semua, nggak karu-karuan, rasanya lemes gitu. Udah kembali ke rest area. Saya diem terus diem. Ditanya kenapa guys, kenapa? Nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa, untuk menjaga situasi tetap kondusif gitu loh bang. Okay. Dan nggak ada yang paham. Saya bilang nggak ada. Ya udah, setelah itu kegiatan selesai. Beberapa hari ke depannya itu cuman gangguan seperti suara-suara kayak gitulah, suara-suara kayak ketawa, nangis, manggil-manggil nama, itu udah pokoknya itu sampai 3 hari ke depan tuh cuma kayak gitu, nggak ada penampakan, cuma hari pertama. Oke, mungkin itu dianggaplah perkenalan. Sampai beberapa hari, dan hari ketiga itu kita selesai penutupan dan selesai. Oke, di perkemahan itu sudah selesai, nggak ada apa-apa lagi. Oke. Terus? Oke, untuk yang lebih ekstrim lagi, kita berjalan ke SMK. Berarti ini SMP udah ya? Berarti tadi SMA itu SD itu apa namanya, lihat yang sugus, terus SMP itu tadi yang luar biasa ekstrim tadi penampakannya, itu berarti cukup itu ya untuk yang SMP atau ada lagi? Iya kan. Iya. Nah, untuk SMP yang menurut saya paling ekstrim itu bang, paling ekstrim itu menurut saya. Bentar Tan, dirimu telepon sama siapa? Sendiri bang. Oh, mungkin aku salah dengar.